Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afara'aita al-hamwa? Qala al-hamwu al-maut. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulul Karim. Ibar adalah maut. Ini adalah salah satu judul film layar lebar yang saat ini sedang viral, di mana film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang terjadi di masyarakat, bahwasanya adanya perselingkuhan antara seorang suami dengan adik iparnya. Hal ini sebenarnya telah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan sejak ribuan tahun yang lalu. Beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, iyyakum wa dukhul 'alan nisa. Berhati-hatilah kalian saat memasuki rumah wanita. Faqala rajulun minal ansar. Kemudian seorang laki-laki dari Ansar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, afaraital hamwa? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Qala alhamu al-maut. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ipar itu adalah kematian. Yang dimaksud dengan al-maut adalah kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ekstra berhati-hati tatkala kita berinteraksi dengan keluarga, dengan adik ipar, dengan kakak ipar. Karena ini banyak pintu yang menjadi celah setan untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga kita. Pintu perselingkuhan amatlah indah, karena memang setan membuatnya indah untuk dipandang oleh umat manusia. Kalau tidak indah, maka tidak akan ada yang mau berselingkuh. Tetapi ingat bahwa pintu perselingkuhan itu tatkala dibuka oleh para korbannya, dia akan terjatuh dalam kehinaan. Dia akan terjatuh dalam penyesalan. Dia akan terjatuh dalam kehancuran. Setan itu pandai menghiasi seorang wanita dalam pandangan laki-laki. Begitu juga setan akan menghiasi para lelaki untuk bisa berselingkuh dengan wanita. Inilah pentingnya bagaimana agar kita di dalam rumah tangga itu benar-benar menghadirkan sebuah suasana yang penuh kedamaian, penuh ketenangan, penuh cinta dan kasih sayang. Jika suasana dalam rumah tangga kita itu hadir suasana yang penuh kedamaian, penuh cinta dan kasih sayang, seorang suami memberikan pelayanan terbaik terhadap istri dan anak-anaknya. Begitu juga seorang istri menjadikan suami pintu surga baginya dengan memberikan pelayanan terbaik. Dia senantiasa lempar senyum kepada suaminya. Dia bersabar dalam melayani suami dan anak-anaknya, karena dia faham bahwasanya suami itu adalah surga atau neraka baginya. Dia tidak akan berani membentak kepada suaminya. Dia akan senantiasa senyum ketika berhadapan dengan suaminya. Dia tidak akan banyak menuntut terhadap suaminya tentang dunia ini, karena pada hakikatnya rezeki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika suasana rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang, maka suami atau istri ketika di luar rumah
maka dia tidak akan mudah terpengaruh dengan laki-laki atau wanita lain. Tetapi berbeda jikalau dalam rumah tangga itu seorang istri enggan memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya. Seorang istri sering-sering yang marah kepada suaminya. Seorang istri enggan untuk memberikan senyuman kepada suaminya. Berkata keras kepada suaminya. Di saat yang sama ketika sang suami bekerja kemudian berinteraksi dengan wanita lainnya. Sang wanita lembar senyum. Sering memberikan senyuman kepada dirinya. Maka disinilah akan muncul perangkap setan. Setan akan berusaha menghiasi wanita itu sehingga indah dalam pandangan laki-laki. Maka timbullah di sini perselingkuhan. Begitu juga tatkala seorang istri yang tidak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Tatkala dia keluar rumah kemudian mendapatkan kasih sayang, perlakuan baik dari laki-laki lain. Maka disinilah setan beraksi untuk menggoda dua insan ini sehingga terjadi perselingkuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah salah satu tanda bahwa kiamat ini amatlah dekat. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyrati sa'ah ayurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharuz zina." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, bahwasanya tanda-tanda kiamat itu yang pertama diangkatnya ilmu dari muka bumi ini. Banyak sekali diangkatnya ilmu di muka bumi ini sehingga banyak orang yang berkuasa tanpa ilmu. Banyak orang yang memerintah tanpa ilmu. Banyak orang yang membuat kebijakan tanpa ilmu. Yang kedua kata beliau adalah merebaknya kebodohan. Banyak sekali kebodohan. Dan yang ketiga adalah banyaknya orang-orang yang suka minum minuman keras, al-khamru. Dan yang keempat adalah banyaknya perzinahan yang terang-menerang. Banyaknya perzinahan di mana-mana. Oleh karena itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin inna syaitana thalithuhuma. Kata beliau adalah janganlah kalian, salah seorang di antara kalian itu berdua-duaan dengan seorang wanita. Sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan. Maka berhati-hatilah. Karena zina itu adalah perbuatan keji. Perbuatan fahsya. Perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berzina, mendekati zinanya saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina. Karena zina itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang tercelah, perbuatan yang hina. Maka hindarilah perbuatan zina agar kita terhindar dari perselingkuhan. Yang pertama yang harus kita tanamkan dalam rumah tangga kita adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pernikahan ini adalah ibadah. Bukan hanya sekedar mencari kenikmatan dunia yang sesaat. Kemudian yang kedua adalah seorang suami harus menjadi teladan dan yang terbaik di mata istri dan anak-anaknya dalam keluarga itu. Karena baginda Rasulullah SAW memperingatkan, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Kemudian yang kedua adalah seorang istri harus memahami bahwasanya seorang suami itu Allah jadikan sebagai surga atau neraka baginya. Sehingga dia harus mampu memperlakukan suaminya itu bukan untuk mendapatkan balasan dari sang suami, tetapi bagaimana menjadikan Allah ridho.
Tatkala dia memperlakukan suaminya, maka dia berharap menjadi sebab datangnya surga dari Allah kepadanya. Tatkala dia taat kepada suami, dia berharap agar dengannya mampu mendapatkan surga darinya. Tatkala dia bertutur kata yang halus dan sopan kepada suaminya, dia berharap agar mendapatkan ridho dan janahnya. Tatkala dia taat kepada suaminya, tatkala dia memperlakukan baik suaminya, tatkala dia melemparkan senyum kepada suaminya, karena ada harapan terdalam bahwa sang suami adalah sebagai pintu surga baginya. Sehingga dalam rumah tangga itu saling memahami hak dan kewajibannya. Karena pernikahan ini adalah ibadah yang terpanjang dalam kehidupan kita. Maka muncullah sebuah harapan bersama agar dengan pernikahan itu nantinya bisa mendapatkan surga di akhirat kelak. Semoga Allah menghindarkan kita, semoga Allah mendidik, membimbing kita dalam membangun rumah tangga yang penuh dengan keberkahan dan ridho Allah, penuh dengan ketenangan dan kedamaian, penuh cinta dan kasih sayang, sehingga dalam rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia di dunia, mendapatkan ridho dan janahnya kala di akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.